Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Intan Aprilianti, NIM 0704183153. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Biologi. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh Ibu Sukria MSc. Adapun judul yang ingin saya ambil adalah Sistem Endokrin. Nah, sebelumnya apa sih sebenarnya sistem endokrin itu? Nah, sistem endokrin merupakan sistem yang berada di dalam tubuh manusia yang memiliki kelenjar yang menghasilkan hormon. Lalu, hormon itu apa ya? Nah, hormon merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh sistem endokrin tadi. Sistem endokrin ini sangat penting loh bagi tubuh kita. Karena apa? Karena sistem endokrin merupakan sistem yang menjaga homeostatis di dalam tubuh. Oh iya, kalau teman-teman masih ingat, di dalam tubuh kita ini ada dua tipe kelenjar loh. Yang pertama ada kelenjar eksokrin dan yang kedua ada kelenjar endokrin. Lalu apa yang membedakan dua kelenjar ini? Yang pertama, kalau dia kelenjar eksokrin menghasilkan zat non-hormonal. Biasanya kelenjar yang dihasilkan itu seperti kelenjar keringat, kelenjar saliva yang memiliki saluran khusus atau duktus. Kalau dia kelenjar endokrin, dianya menghasilkan hormon yang berfungsi di dalam tubuh, tetapi dia tidak memiliki saluran khusus. Jadi pertanyaannya, bagaimana ya caranya hormon ini itu bisa berfungsi di dalam tubuh kalau dia tidak ada saluran khususnya? Jadi, kelenjar endokrin ini itu langsung berdifusi di dalam darah. Nah, untuk memantapkan lagi ingatan teman-teman, pemahaman teman-teman, saya akan menampilkan gambar. Gambar ini merupakan gambar yang menunjukkan perbedaan antara kelenjar endokrin dengan kelenjar eksokrin. Kalau yang memiliki tabung atau lumen yang ke bawah itu merupakan kelenjar eksokrin. Dia memiliki saluran khusus. Tetapi kalau yang di sampingnya yang terdapat ada seperti kapiler-kapiler darah itu merupakan kelenjar endokrin yang langsung berdifusi di dalam darah. Sebelum saya membahas lebih dalam lagi tentang kelenjar endokrin, saya akan menampilkan gambar. Nah, gambar ini itu menunjukkan bahwasannya kelenjar endokrin itu memenuhi di sebagian organ di dalam tubuh. Di sini nih menarik sekali. Kita akan bahas nanti satu persatu di dalam organ-organ ini itu menghasilkan apa-apa saja. Nah, ada dua jenis sistem endokrin di dalam tubuh kita. Ada endokrin primer, ada endokrin sekunder. Kalau dianya endokrin primer, dia terletak di dalam otak. Contohnya itu misalnya hipotalamus, ada kelenjar hipofisis, ada kelenjar pineal. Tetapi kalau yang di luar dari sistem saraf juga ada. Contohnya seperti kelenjar tiroid, paratiroid, ada timus, ada pankreas, ada gonad. Nah, kalau dia kelenjar sekunder, dia itu tidak secara spesifik dan khusus menghasilkan hormon. Dia hanya menghasilkan hormon sekunder. Contohnya itu misalnya seperti paru-paru, ada hati, ada ginjal, dan juga ada kulit. Nah, sebenarnya ada nih sekilas informasi buat teman-teman. Hormon itu di dalam darah sebenarnya konsentrasinya sedikit loh. Tetapi pertanyaannya, kenapa hormon ini itu bisa bekerja seapik itu dan hormon ini itu berfungsi banyak di dalam tubuh, padahal dianya itu sedikit di dalam darah. Jadi hormon ini itu hanya akan berikatan kepada reseptor spesifik atau sel target. Sel target apa nih yang ingin dicapai? Jadi tidak semua dikendalikan oleh hormon A misalnya. Dia tidak semua akan disentuhnya atau tidak semua akan mendapatkan reseptor si hormon A tadi. Dia hanya akan berikatan dengan sel targetnya saja. Makanya dia bisa memberikan efek yang besar walaupun dianya sedikit di dalam darah. Selanjutnya adalah
Secara kimia, hormon itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Ada hormon steroid, ada hormon non-steroid. Jadi, kalau hormon steroid, dia diturunkan dari kolesterol. Kalau dia non-steroid, dia diturunkan dari asam amino, peptin, atau protein. Nah, saya akan menjelaskan tentang proses yang pertama adalah steroid hormone action. Aksi dari si hormon steroid ini ketika ingin memasuki nukleus, dianya itu tidak memerlukan reseptor karena di bagian membran sitoplasma itu tidak terdapat reseptor hormon reseptor, jadi dia bisa langsung memasuki bagian sitoplasma. Bedanya dengan non-steroid adalah kalau di bagian non-steroid itu dia memerlukan pesan pertama agar di bagian membran sitoplasmanya itu memperbolehkan si non-steroid ini masuk. Jadi dengan adanya pesan pertama ini, nantinya ketika sudah ada pesan pertama, barulah dia diperbolehkan masuk, dan ketika dia sudah masuk, di dalamnya itu akan terjadi proses CAMP yang memerlukan bantuan ATP, yang mana nanti ketika hasilnya itu akan disampaikanlah oleh si reseptor pembawa pesan kedua. Contohnya itu seperti glikogen. Materi untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dari hormon. Sebenarnya mekanisme kerja dari hormon ini itu udah saya singgung dari awal, bahwasannya kerja dari hormon ini itu akan memberikan efek apabila dianya berikatan dengan reseptor spesifik. Jadi hormon ini itu semakin banyak reseptor yang berikatan dengan hormonnya, maka akan semakin besarlah efek yang ditimbulkan oleh sel target. Nah, contohnya saya contohkan agar lebih mudah. Misalnya kita ambil kelenjar epinefrin atau kelenjar adrenalin. Ketika kelenjar epinefrin ini memberikan berikatan dengan reseptor yang ada di sel otot polos, maka sel otot polos itu akan berkontraksi. Tetapi apabila dia tidak berikatan dengan reseptor yang ada di otot polos, maka efeknya akan berbeda atau bahkan dia tidak akan berkontraksi. Jadi sistem kerjanya dari hormon ini hanya akan memberikan efek apabila ianya berikatan dengan reseptor atau sel targetnya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan inti kita. Di pembahasan inti ini saya akan menjelaskan sesuai dengan janji saya tadi satu persatu organ-organ yang berproduksi yang berperan dalam kelenjar endokrin. Ada hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Nah, di gambar ini tuh menunjukkan gambar si hipotalamus dengan hipofisis. Kelenjar hipotalamus dan hipofisis ini berfungsi mengatur di sebagian organ tubuh. Jadi kalau kelenjar hipofisis dia terletak di bagian dasar otak. Terbagi atas dua, ada hipofisis lobus anterior dengan hipofisis lobus posterior. Kalau yang di bagian warna kuning ini itu merupakan hipofisis lobus anterior, dan yang warna biru ini itu adalah hipofisis lobus interior, posterior maksudnya. Nah, kalau yang di warna biru ini tuh kan ada hormon-hormon yang dihasilkan nih. Saya akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada FSH. Maksudnya TSH. TSH itu adalah thyroid stimulation hormone. Jadi TSH ini memberikan rangsangan kepada tiroid untuk menghasilkan hormon. Lalu ada ACTH. Kalau dia ACTH ini itu di bagian adrenal, dianya itu berguna untuk memberikan rangsangan kepada adrenal untuk menghasilkan hormon glukokortikoid. Nah, ada di bagian gonad atau di kelenjar kelamin.
Di kelenjar kelamin ini itu yang pertama ada FSH. FSH itu adalah follicle stimulation hormone yang kalau dia pada wanita, dia berfungsi untuk memproduksi folikel yang ada di dalam ovarium dan juga memberikan perintah kepada si folikel ini untuk menghasilkan nantinya hormon estrogen. Kalau dia di laki-laki, hormonnya ini itu berfungsi untuk di tubulus seminiferus dalam pembentukan sperma. Lalu ada juga hormon LH atau luteinizing hormone. Kalau dia pada wanita, dianya itu berfungsi untuk memproduksi di bagian korpus luteum untuk memproduksi hormon progesteron dan estrogen. Tetapi kalau dia di lelaki, dianya itu berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron. Nah, lalu ada GH. GH ini biasanya terdapat di bagian jaringan atau tulang. Bagian terakhir di lobus posterior itu ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini berfungsi untuk merangsang si otot polos bagian uterus untuk mempermudah proses persalinan ataupun kelahiran. Lalu kelenjar yang kedua itu yang akan saya bahas adalah kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid itu terletak di bawah laring, tepatnya di bagian kanan kiri trakea. Fungsinya itu untuk menghasilkan hormon tiroksin, yang mana hormon ini itu berfungsi untuk metabolisme dalam pertumbuhan jaringan di dalam tubuh. Jadi apabila kita kekurangan dari hormon tiroksin ini, bisa saja pertumbuhan jaringan ataupun kecerdasan akan terhambat. Lalu yang kedua ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini terletak di dekat kelenjar tiroid atau biasa dikatakan kelenjar anak gondok gitu. Nah, kelenjarnya ini itu berfungsi untuk menghasilkan hormon PTH atau parathormon, yang mana fungsinya itu untuk metabolisme kalsium dan juga fosfat di dalam darah. Jadi apabila kita kekurangan dari hormon PTH ini, bisa jadi akan terjadinya kekejangan otot. Lalu yang ketiga itu ada kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini itu tempat penimbunan hormon somatotrof, yang mana hormon ini itu hanya berfungsi pada saat tubuh itu mengalami pertumbuhan saja. Kelenjar selanjutnya itu ada kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal. Kenapa dikatakan kelenjar anak ginjal? Karena kelenjarnya ini letaknya di atas ginjal. Jadi gambar ini tuh gambar dari letak dari si kelenjar adrenal. Kan ginjal itu ada dua. Nah, bagian kuning di atasnya itulah merupakan kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini itu terbagi atas dua. Ada bagian dari luar, yaitu korteks. Dia berfungsi menghasilkan hormon deoksikortison dan kortison, yang mana fungsinya ini untuk mempengaruhi proses penyerapan di dalam ginjal. Nah, ada di bagian dalamnya itu, di bagian medula, dianya ini untuk berfungsi menghasilkan hormon adrenalin yang berfungsi untuk mengubah daripada glikogen menjadi glukosa. Nah, kelenjar selanjutnya yaitu kelenjar pulau Langerhans atau kelenjar pankreas. Letaknya itu pada pankreas itu sendiri. Jadi pankreas ini itu unik. Karena apa? Karena organ pankreas ini itu menghasilkan kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Yang mana kalau dia di kelenjar eksokrin tadi dia menghasilkan enzim, ada juga sebagainya. Dan kalau dia di endokrin dia menghasilkan hormon insulin. Fungsi daripada hormon insulin ini adalah untuk mengatur proses perubahan daripada pengubahan glukosa menjadi glikogen. Jadi kalau misalnya kekurangan hormon insulin di dalam tubuh, inilah yang sering dikatakan masyarakat awam itu adalah penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, lalu yang terakhir itu adalah kelenjar kelamin atau gonad. Yang pertama ada pada pria,
itu terdapat di bagian testis yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron, yang mana hormon ini itu akan membantu menggambarkan seks pria pada lelaki, lalu proses pembentukan spermatogenesis atau pembentukan sperma. Lalu ada pada kelenjar kelamin pada wanita, itu terdapat di bagian ovarium yang mana menghasilkan dua hormon, ada hormon progesteron, ada hormon estrogen. Kalau di progesteron ini itu berfungsi untuk melindungi sistem reproduksi, pematangan sel-sel pada ovarium, lalu dia juga menggambarkan seks sekunder pada wanita. Kalau di bagian estrogen, dianya itu membantu untuk mempersiapkan uterus dalam nantinya tempat perkembangan penumbuhan daripada embrio. Nah, mungkin buat teman-teman semua hanya sampai situlah yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.